your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syarin Alfitri Fajri dari kelas PMT 6C dengan nomor induk mahasiswa 11810521659. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu perkembangan software dari masa ke masa. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi video teman-teman saya yaitu yang pertama itu nanti ada perkembangan komputer dari zaman ke zaman, dan yang kedua itu ada perkembangan hardware dari zaman ke zaman. Nah, video ini saya dedikasi untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah komputer pemrograman jurusan Pendidikan Matematika UIN Suskaryau. Oke, langsung saja saya akan mereaksi video pertama, yaitu perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Video ini berasal dari salah satu teman saya yang bernama Anissa Trianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trianita dari PMT 6C akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu apa itu komputer. Jadi, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya adalah menghitung. Robert H. Bismarck dalam buku Komputer Annual mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, perkembangan komputer. Jadi komputer berkembang dan terjadi pada beberapa zaman. Yang pertama, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Dan kedua, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Yang keempat, komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Dan yang kelima yaitu komputer generasi kelima yang menggunakan artificial intelligence yang berkembang sekarang sampai dengan masa depan. Pertama yaitu komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer pada generasi pertama. Nah, komputer ini diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dengan mempunyai berat sekitar 300 ton. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah yang pertama, memiliki hardware yang besar dan membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang ketiga, membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Yang keempat, kapasitas penyimpanannya yang kecil. Dan yang kelima, kinerjanya lambat. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua yang menggunakan transistor. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah transistor. Komponen ini jauh lebih efektif dan lebih efisien jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama yaitu yang menggunakan tabung vakum. Mesin pertama yang menggunakan
teknologi ini adalah superkomputer. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini, yang pertama, ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih sedikit, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit. Pada generasi ketiga, komputer dibuat dengan menggunakan integrated circuit atau IC oleh Jack Halby. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kinerja komputer lebih cepat karena menggunakan IC, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, komputer generasi keempat yaitu komputer yang menggunakan mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling menghubungkan menjadi satu. Pada generasi ini, banyak kemajuan pesat yang terjadi seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, yaitu sistem antarmuka yang dapat memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer dengan tampilan grafis, yaitu bukan perintah teks. Hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Prosesor atau CPU juga mengalami perkembangan. Ciri-cirinya yang pertama, dapat menggunakan LSI, yaitu sirkuit terpadu dengan beberapa puluh ribu transistor per chip, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memori, dapat dipasarkan secara sektor perorangan, dan muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Dan yang kelima, komputer generasi kelima yang menggunakan artificial intelligence, yang berkembang pada sekarang sampai dengan masa depan. Pada generasi ini akan mempunyai teknologi yang disebut dan dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Generasi ini bertujuan agar menghasilkan komputer yang dapat merespon menggunakan bawaan yang digunakan manusia, dapat mempelajari lingkungan sekitar, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima ini, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi LSI yang mengalami proses pengembangan, memiliki fitur yang lebih berkembang, semakin lebih cepat pemrosesan informasi. Komputer ini memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa Trianita yang telah membuat video pembelajaran ini dengan sangat baik dan sehingga saya bisa dapat mengerti, dan saya yakin orang-orang lain yang menonton video dari Anissa Trianita juga dapat mengerti bagaimana perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Nah, dari video Anissa tadi saya sudah mencatat beberapa hal yang dapat saya simpulkan mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman, yaitu perkembangan komputer ini ada 5 tahap atau 5 zaman. Yang pertama itu di generasi pertama itu ada nama komputernya tabung vakum, di mana komputer ini sangat besar dan berukuran 1800 kaki. Ciri-ciri dari komputer tersebut yaitu hardware-nya besar tadi yang saya bilang, sehingga memerlukan ruangan yang luas. Karena hardware-nya itu tadi besar, tentu memakan listrik yang juga besar. Terus dia lambat.
dan dia itu cepat panas sehingga membutuhkan pendingin ruangan. Nah, yang di generasi kedua itu ada namanya transistor dan transistor ini sudah dipakai di komputer yang bernama sistem komputer. Maksud saya superkomputer. Komputer ini punya ciri-ciri dia lebih kecil daripada yang generasi pertama. Dia juga lebih cepat, lebih hemat listrik, dan dia sudah memakai bahasa pemrograman. Dan yang ketiga itu ada di generasi ketiga ada integrated circuit, di mana pada zaman ini sudah menggunakan keyboard dan monitor, itu komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor, dengan ciri-ciri dia lebih hemat, lebih terjangkau harganya sehingga bisa diberikan perorangan, memorinya lebih besar, terus dia lebih cepat lagi dari generasi kedua, dan dia bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya itu ada mikroprosesor. Nah, di mikroprosesor ini sudah memakai mouse, sudah ada mouse, sudah terciptanya CPU, dan juga sudah terciptanya laptop. Nah, ciri-cirinya dia memakai LSI, lalu dia itu semikonduktor, dan dia sudah bisa dibeli oleh perorangan, gitu. Dan juga ciri-ciri yang berikutnya, dia sudah bisa dibawa kemana-mana, alias itu yang bernama laptop. Nah, yang generasi kelima ini berkembang sampai sekarang dan di masa yang akan datang juga, itu artificial intelligence, atau yang bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Nah, ciri-ciri dari komputer ini di generasi yang ini itu dia memakai LSI juga, tapi LSI pengembangan. Lalu dia fiturnya sudah sangat berkembang, lebih cepat tentunya, lebih hemat listrik, dan tidak memakan tempat. Dan yang lebih canggihnya lagi, komputer pada zaman generasi kelima ini atau zaman sekarang ini sudah bisa bicara, melihat, dan mendengar. Baiklah, itu saja reaksi saya terhadap video Anissa Trianita. Semoga Anissa Trianita dapat membuat video yang lebih baik lagi, mungkin bicaranya dan sedikit noise-nya dikurangi, noise dari suaranya dikurangin. Secara tampilan videonya sudah sangat baik. Kritik dari saya sih hanya itu, mengurangi noise-nya. Tetap semangat, dan saya akan lanjut ke video kedua. Baik, di video kedua saya saya akan mereaksi video lagi dari salah satu teman saya, yaitu Nafisa Setio Khairani, di mana dia kali ini membahas perangkat keras komputer atau hardware. Baik, kita langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setio Khairani. Saya dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer. Sebelum membahas perangkat keras komputer, saya ingin menyampaikan komputer merupakan salah satu penemuan teknologi yang mempunyai peranan penting di dunia masa kini. Dalam hal ini, komputer membantu berbagai macam pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan operasi dokumen dan segala aktivitas lainnya. Dalam menjalankan prosesnya, komputer terdiri dari berbagai macam komponen penyusun, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini, perangkat keras komputer mengandung elemen mekanis dan elektronik yang berfungsi untuk mendukung sistem kerja komputer dengan baik. Perangkat keras komputer atau hardware dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam hardware. Yang pertama, yaitu keyboard. Penciptaan keyboard di komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer.
Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi, digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart berbahan kayu dengan satu tombol. Model kedua sudah dilengkapi dengan 3 tombol. Pada tahun 1970, Douglas Engelbart memperkenalkan mouse yang dapat mengetahui posisi X sampai Y pada layar komputer. Mouse ini dikenal dengan nama XY Position Indicator atau indikator posisi XY. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Di sini, monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video, grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Desktop yang ditampilkan monitor terhubung melalui kabel dan dipasang di kartu video komputer pada motherboard sistem komputer. Terdapat 2 jenis monitor komputer, yaitu CRT dan LCD. CRT adalah jenis monitor yang biasa ditemukan pada perangkat komputer versi lama, sedangkan LCD merupakan jenis monitor dengan bentuk baru yang lebih tipis, ringan, serta lebih mudah digunakan. Yang keempat yaitu speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya berbentuk selaput. Dalam setiap sistem penghasil suara, penentuan kualitas suara terbaik tergantung dari speaker. Rekaman yang terbaik dikodekan ke dalam alat penyimpanan yang berkualitas tinggi dan dimainkan dengan deck dan pengeras suara kelas atas. Tetap saja hasil suaranya akan jelek bila dikaitkan dengan speaker yang kualitasnya rendah. Yang kelima yaitu printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat pengambil kertas dari tray. Tray ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau toner yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Yang keenam yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Yang ketujuh yaitu motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nafisa yang telah membuat video yang sangat bagus dan sangat menarik, sehingga dari warnanya dan gambarnya itu sangat menarik. Yang saya tangkap dari Nafisa, dari video Nafisa ini, yaitu yang pertama, hardware yang ada dipakai kita biasanya itu. Nah, yang pertama itu ada keyboard. Keyboard ini adalah alat input di mana biasanya kita memasukkan kalimat atau kata-kata melalui keyboard untuk ke komputer. Nah, yang kedua itu ada mouse. Mouse ini juga alat input. Dia bekerja dengan gerakan seperti gerakan kursor, klik, atau juga nge-scroll. Dan yang ketiga itu ada monitor, di mana monitor ini adalah alat output yang mengeluarkan gambar
atau video gerakan dan lain-lain. Dan monitor ini menampilkan perintah yang dihasilkan oleh motherboard. Ya, selanjutnya itu ada speaker. Speaker ini adalah alat output yang menghasilkan suara. Nah, jadi dari speaker itu kita dapat mendengar suara yang juga dihasilkan oleh motherboard. Selanjutnya itu ada printer. Printer ini juga menghasilkan output berupa cetakan, entah itu cetakan foto atau tulisan dari Word atau dari PowerPoint dan dari mana aja. Selanjutnya itu ada proyektor. Proyektor ini juga menghasilkan gambar, tapi hanya saja dia memproyeksikan dari layar, dari monitor ke cahaya untuk dipantulkan lagi gitu. Jadi proyektor akan membuat gambar itu menjadi lebih besar. Dan selanjutnya itu ada motherboard. Motherboard ini adalah penghubung antar hardware-hardware yang ada di komputer. Baiklah, itu saja yang dapat saya ambil dari video Nafisa. Kritik saya mengenai video Nafisa ini hanya saja tugasnya sudah sangat bagus, videonya sudah sangat bagus, dan penjelasannya sudah sangat jelas. Hanya saja sepertinya kurang sesuai dengan judulnya atau tugas yang sebenarnya, yaitu perkembangan hardware, bukan macam-macam hardware. Jadi menurut saya Nafisa bisa memperbaiki lagi atau menambahkan mungkin di deskripsi bagaimana perkembangan hardware dari masa ke masa gitu. Karena yang saya tangkap di sini hanyalah macam-macam hardware gitu. Semoga kritik saya bisa membantu Nafisa. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin kita semua menjadi lebih baik dan tetap semangat. Rasanya sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya sampai akhir ini. Semoga videonya dapat diterima. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya juga banyak kesalahan, apalagi di dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.